الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat hari ini dan ibadah-ibadah lainnya Allah catat sebagai amal ibadah, Allah catat sebagai pahala yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan, yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi, umum kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hanya berbekal takwa Allah akan memudahkan jalan kita, karena dengan hanya berbekal takwa Allah akan memberikan rezeki di jalan yang tidak disangka-sangka, karena dengan berbekal takwa Allah akan menurunkan keberkahan yang ada di langit dan mengeluarkan keberkahan yang ada di bumi, sampai-sampai Allah berpesan kepada kita semua, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan takwa. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan takwa, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali memberikan nasihat dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab fid Din dalam majmu'ah Rasail Al-Adab, Rasail Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya ada 6 adab. Ada 6 adab yang perlu diperhatikan, yang perlu dilakukan oleh seorang yang sedang melakukan saum, khususnya saum di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Adabus siyam tayyibul gida wa tarkul mira wa mujadabatul ghibah wa rabbul kadzib wa tarkul ada wa saunul jawarihi anil qabaih. Ada 6 adab yang perlu diperhatikan, ada 6 adab yang perlu dilaksanakan oleh seorang yang sedang melakukan saum, khususnya saum di bulan Ramadan. Adab ini sangat penting untuk dilakukan karena menentukan kualitas apakah saum kita adalah baik ataupun buruk. Bukan diterimanya ataupun tidak, melainkan kualitasnya apakah baik ataupun buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja? Yang pertama, hendaknya seorang yang sedang melakukan saum di bulan Ramadan, hendaknya ia tayyibul gida, mengkonsumsi makanan yang baik, mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi yang baik dan juga yang halal. Para ulama membagi 2 macam makna halal tersebut. Yang pertama yaitu halal zatnya, halal makanannya, yaitu makanan yang boleh dikonsumsi
kecuali atau selain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Allah telah mengharamkan bangkai, Allah telah mengharamkan darah, daging babi dan juga penyembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lainnya. Kemudian makna yang kedua adalah halal caranya, halal cara mendapatkan makanan tersebut, bukan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta-harta kalian dalam cara yang batil. Cara yang batil salah satunya riba, mencuri, menyuap dan yang lain-lainnya. Allah telah mengharamkan riba dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Di ayat lain Allah menjelaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Oleh sebab itu, kita yang sedang melakukan saum, khususnya di bulan Ramadan, harus senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, mengkonsumsi makanan yang baik. Kemudian yang kedua, adab yang perlu diperhatikan dalam keadaan saum yaitu watarkul miro, yaitu menjauhi perselisihan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa in imru'un qatalahu aw syamatu falyakul inni shaimun marrataini. Artinya, dan jika seorang mengajak kamu untuk bertengkar atau mencela, maka katakanlah sesungguhnya aku ini sedang saum, 2 kali. Inni shaimun, sesungguhnya aku ini sedang saum. Sesungguhnya aku ini sedang saum. Maka apabila ada yang mengajak kepada kita untuk bertengkar atau mencela, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya saya ini sedang bersaum. Tidak pantas seorang mukmin menghina atau bertengkar dengan muslim yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah orang-orang yang berselisih. Kemudian yang ketiga, adab yang perlu diperhatikan ketika sedang melaksanakan saum, khususnya di bulan Ramadan ini, yaitu wa mujanabatul ghibah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan ghibah, maka khusus di bulan Ramadan kita harus selalu menjauh dari yang namanya ghibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yaktab ba'dukum ba'da. Dan janganlah ada di antara kalian yang saling menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum atakula lahma ahihi maita fakarihtumu. Apakah kamu akan menyukai memakan daging saudaramu sendiri? Tentu kamu akan merasa jijik. Kemudian ada hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apa yang dimaksud dengan ghibah? Apa yang kalian ketahui tentang ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kembali, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu. Dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu. Maka yang dimaksud dengan ghibah adalah jika apa yang kamu katakan benar tentang saudaraku, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka engkau sungguh telah melakukan ghibah. Kemudian bagaimana kalau kita membicarakan tidak sesuai dengan fakta, maka itu adalah kebohongan. Maka kita perlu menjauhi yang namanya ghibah. Kemudian adab yang perlu diperhatikan saat kita melaksanakan saum, khususnya di bulan Ramadan ini, yaitu warabdul kadzib, yaitu menjauhi bohong, menjauhi dusta. Kita tidak boleh berbicara baik dalam keadaan saum ataupun di luar saum berkata bohong ataupun dusta, karena Allah sendiri yang melarangnya. Allah menyeru kepada kita untuk berkata jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang jujur. Di ayat lain Allah berkata bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang jujur. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian di hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguhnya berdusta itu akan membimbing kepada kejahatan dan kejahatan akan membimbing kepada neraka. Sedangkan dusta ini termasuk sifat-sifat atau salah satu sifat munafik. Ayatul munafiki salatsun, 3 ciri tanda-tanda orang-orang yang munafik. Salah satunya adalah idza hadasa kadaba, yaitu orang yang senantiasa berkata akan tetapi bohong. Kemudian yang kelima, adab yang perlu diperhatikan ketika sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan adalah watarkul ada, yaitu menjauhi atau tidak menyakiti orang lain, baik dalam perbuatan ataupun dalam bentuk perkataan, karena tidak akan termasuk, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan bangga dengan pahala saumnya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, akan tetapi ia buruk kepada tetangganya, ia suka mencaci, suka menghina, suka menjelek-jelekan tetangganya, maka tetangganya atau orang-orang sekitarnya yang pernah didolimi oleh ia datang dari belakang, kemudian pas waktu dihisab, ia akan mengambil pahala orang tersebut, kemudian pahala tersebut, orang tersebut habis, akan tetapi masih banyak orang yang didolimi di belakang, maka dosa-dosa orang yang didolimi akan dipindahkan kepada orang tersebut, maka itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Kemudian yang terakhir, adab yang perlu diperhatikan ketika sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan, yaitu wasaunul jawarihi anil qabaih, yaitu tidak menyakiti orang lain dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan yang buruk, karena anggota badan akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Kita akan diminta pertanggungjawaban tangan kita, kaki kita, mata kita, dan seluruh anggota badan kita. Maka itu kita harus menjaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menggunakan mata sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan fungsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Akan kami masukkan banyak dari golongan manusia dan jin ke dalam neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ia memiliki hati, akan tetapi hati tersebut tidak dipakai untuk menghayati ayat-ayat Allah. Walahum adanul la yasma'una biha. Ia memiliki telinga, akan tetapi telinga itu tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Ia memiliki mata, akan tetapi mata tersebut tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti kal an'am, seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih hina dari itu. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang pertama tadi khatib menjelaskan bahwa ada 6 adab yang perlu diperhatikan
yang perlu dilakukan oleh seorang yang sedang melakukan saum, khususnya saum di bulan Ramadan. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang halal, mengkonsumsi makanan yang baik. Kemudian yang kedua, menghindari perselisihan, menghindari pertengkaran. Kemudian yang ketiga, menjauhi ghibah. Kemudian yang keempat, menolak dusta atau menjauhi perkataan-perkataan yang sia-sia. Kemudian yang kelima, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti orang lain, baik dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Kemudian yang terakhir, menjaga anggota badan dari segala perbuatan yang buruk. Semoga kita bisa melakukan semua nasihat-nasihat dari Imam Al-Ghazali tersebut, karena kualitas kita ditentukan oleh adab saum kita. Karena ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala illal ju' wal atos, kecuali yang dapatkan lapar dan juga haus. Mudah-mudahan kita terhindar dari hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.